Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai sejak merdeka dari penjajahan Belanda pada tahun 1945. Indonesia telah menganut sistem demokrasi. Hal ini telah menjadi landasan penting dalam pembentukan negara Indonesia. Secara umum, sejarah demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 periode, yakni periode demokrasi parlementer, demokrasi terpemimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi reformasi. Kita mulai dengan demokrasi parlementer. Pada periode ini, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Pada periode ini, sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari 3 lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Konstituante, dan Presiden. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan secara periodik. Meskipun periode demokrasi parlementer berakhir pada tahun 1959, pengaruh dan kontribusinya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia tetap menjadi tonggak sejarah yang penting. Demokrasi terpimpin periode tahun 1959 hingga 1965 ditandai dengan perubahan sistem demokrasi yang disebut demokrasi terpimpin. Sistem ini diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 untuk memperkuat negara dan mengatasi konflik yang terjadi. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem di mana presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengambil keputusan politik dan mengatur jalannya pemerintahan. Namun, di balik kekuasaan presiden yang besar, demokrasi terpimpin juga memiliki kelemahan. Tanpa adanya check dan balance yang efektif, sistem ini cenderung menghilangkan peran parlemen dan lembaga-lembaga lainnya. Pada periode ini, terjadi krisis ekonomi dan politik yang memuncak dengan berakhirnya era demokrasi terpimpin akibat kudeta militer yang dilakukan oleh Letnan Jenderal Soeharto pada tahun 1965. Demokrasi Pancasila era Orde Baru 1965 sampai 1998. Demokrasi Pancasila adalah model demokrasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila. Namun pada masa Orde Baru terjadi pelanggaran partai politik yang tidak sejalan dengan rezim pemerintahan seperti Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini mengakibatkan sistem demokrasi Pancasila di era Orde Baru cenderung otoriter dan dipenuhi dengan kekuasaan yang sangat terpusat pada pemerintah. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang signifikan. Peristiwa ini membuka peluang bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Demokrasi reformasi di Indonesia ditandai dengan beberapa perubahan penting. Pertama, tercipta kebebasan berpendapat dan berkumpul yang lebih luas, sehingga masyarakat dapat secara aktif. Kedua, pemilihan umum langsung mulai diadakan secara teratur untuk memilih pemimpin-pemimpin nasional maupun lokal. Selain itu, demokrasi reformasi juga menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi jalannya demokrasi, seperti Komisi Pemilihan Umum atau secara singkat KPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi, secara singkat KPK. Meski masih banyak tantangan dan perbaikan yang perlu dilakukan, demokrasi di Indonesia terus berkembang setelah reformasi 1998. Partisipasi politik yang lebih besar dari masyarakat, pemilihan umum yang adil, dan lembaga-lembaga yang bertindak sebagai penjaga demokrasi semakin mengokohkan fondasi demokrasi di tanah air.